Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Langsung saja saya di sini Dimas Andika Saputra ingin menyempurnakan tugas dengan tugas yang mana telah diberikan oleh dosen pengampu saya selaku pembelajaran matkul bahasa Indonesia, yaitu Ibu Junaida MPD, yang mana telah diberikan materi untuk pembahasan membuat video. Tapi di sini saya membahas tentang daftar pustaka. Ya, langsung saja. Daftar pustaka menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah daftar pustaka yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir karangan atau buku atau yang lain. Daftar pustaka sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet. Salah satu fungsi dari daftar pustaka adalah untuk memberikan arah bagi para pembaca atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap karya tulis yang telah dibaca yang bersangkutan. Fungsi dari daftar pustaka adalah untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk yang telah diambil terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan yang sangat penting dalam penulisan karya tulis yang telah ditulis. Dan fungsi lainnya juga ada daftar pustaka itu tak kalah penting adalah menjaga profesional penulis. Jika kita sebagai seorang penulis karya tulis, menurut Goris Keraf, yang dimaksud dengan daftar pustaka adalah bibliografi, sebuah daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian karangan yang tengah digarap. Bagi orang awam, mungkin daftar pustaka tidaklah begitu penting, tetapi bagi kita, para calon sarjana, para cendekiawan, mungkin daftar pustaka sangatlah penting. Melalui daftar pustaka itu, kita dapat melihat kembali kepada sumber aslinya, apa yang sudah kita baca. Mereka dapat menetapkan apakah sumber itu sesungguhnya mempunyai ikatan dengan isi pembahasan, dan apakah bahan itu dikutip dengan benar atau tidak, atau hanya asal-asal saja. Sekaligus juga cara pembaca dapat memperluas pula pengetahuan dengan bermacam-macam referensi yang telah kita tulis di daftar pustaka. Fungsi-fungsi daftar pustaka juga hendaknya secara tegas dibedakan dari fungsi catatan kaki atau footnote. Referensi pada catatan kaki dipergunakan untuk menunjukkan kepada sumber dan pernyataan atau ucapan yang dipergunakan dalam teks. Sebab itu referensi itu harus menunjuk dengan tepat tempat di mana pembaca dapat menemukan pernyataan dari yang telah kita tulis. Di pihak lain juga daftar pustaka dapat pula dilihat dari segi lain, yaitu ia berfungsi sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki dari sebuah catatan kaki. Mengapa daftar pustaka itu dapat pula dilihat sebagai pelengkap? Karena bila seorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang telah kita tulis tersebut, terdapat pada catatan kaki, jadi tidak perlu men-scroll lagi ke bawah. Maka ia dapat mencarinya dalam catatan kaki ataupun bisa juga dicari di scroll ke bawah dalam daftar pustaka. Yang ketiga, itu ada unsur daftar pustaka untuk persiapan yang baik agar tidak ada kesulitan dalam penyusunan bibliografi itu, dalam penyusunan daftar pustaka. Tiap penulis harus tahu pokok-pokok mana yang harus dicatat, dimasukin dalam daftar pustaka. Yang pertama itu dalam daftar pustaka, yang pertama kita tulis ada nama pengarang yang dikutip secara lengkap dari kutipan kita, dari penulisan kita yang telah kita tulis, nama pengarang. Yang kedua ada judul buku dari pengarang tersebut, termasuk judul tambahan juga.
Yang ketiga ada data publikasi. Data publikasi seperti penerbit, tempat terbit, tahun, tanggal, cetakan keberapa, nomor jilid buku, dan tebal jumlah buku halaman misalnya yang telah kita tulis dari kutipan yang kita baca. Yang keempat, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama, majalah, jilid, nomor, dan tahun. Misalnya contohnya seperti yang pertama, pengarang Hawkett Charles F.A. Atau bisa kita contohkan seperti buku yang telah terdiri dari 2 jilid, Ali Lukman dan Edi Bahan, dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru, Jakarta, Gunung Agung 1967. Atau bisa juga sebuah kumpulan bunga rampai atau antologi, Jasin Habi dan Edi dan Gema Tanah Air, prosa dan puisi, 2 jilid, Jakarta, Balai Pustaka 1969. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang daftar pustaka. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya mohon ampun pada Allah. Saya mohon ampun kepada dosen pengampu dan pada teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.